Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Saat ini Gap telah menggunakan transformasi Dewa Iblis dengan sangat cepat, tetapi tepat ketika simbol biru laut yang besar tiba di belakangnya, bahkan pada saat hendak menyatu dengan tubuhnya, udara di depannya terbuka dan setitik cahaya 7 warna segera muncul. Apa yang bisa dilakukan Gap pada waktunya adalah, memblokir dengan tongkat biru besar di tangannya. Namun, pada saat berikutnya, setitik cahaya menghilang sekali lagi. Simbol besar di belakang Gap dengan cepat bergabung ke dalam tubuhnya, dan membuat tubuhnya membengkak dengan cepat. Lebih dari 100 simbol berbeda muncul di sekelilingnya, dan berputar-putar di sekelilingnya juga. Ini adalah simbol yang dibuat dari sihir misterius. Setelah mengalami transformasi Dewa Iblis, sihir misterius Gap menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Dewa Iblis misterius hanya melayang di sana tanpa bergerak. Matanya tampak kosong saat dia menatap ke kejauhan seperti sebelumnya. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dewa Iblis kutukan Stolas dan Dewa Iblis Phoenix kegelapan Phoenix, mereka berdua juga merasakan ada yang tidak beres, dan mereka menggunakan transformasi Dewa Iblis mereka juga tanpa ragu-ragu. Stolas mengeluarkan suara gagak, dan sepasang sayap hitamnya segera terbentang. Di bawah iluminasi pilar Dewa Iblis merah jingga di kejauhan, dia berubah menjadi burung gagak besar dengan lebar sayapnya mencapai 10 meter. Kedua mata dan paruhnya berwarna oranye merah. Transformasi Dewa Iblis Dark Phoenix Demon God Phoenix jauh lebih mewah. Panjangnya menjadi lebih dari 20 meter dengan sayapnya, bahkan jauh lebih lebar dari itu. Jejak api emas gelap muncul di tubuh hitamnya yang luar biasa. Dia telah menjadi Phoenix kegelapan. Namun, transformasi Dewa Iblis mereka gagal mempengaruhi Gap. Saat mereka berubah, kepingan cahaya 7 warna mulai keluar dari tubuh Gap. Setelah itu, dengan suara yang keras, tubuh Gap meledak dengan cahaya 7 warna di bawah perlindungan semua simbol misteriusnya. Itu membuat Stolas dan Phoenix menjadi takut, dan segera menghindar dengan cepat. Arcane Demon God Gap yang berada di peringkat 33, itu menjadi Dewa Iblis pertama yang gugur dalam pertempuran ini. Saminaga yang awalnya duduk di kursi komandan, tiba-tiba berdiri saat kejutan itu muncul di matanya. Sementara Gap tidak ahli dalam pertempuran, kultivasinya masih mencapai peringkat ketiga dari tingkat ke-9. Jika dia menjalani transformasi Dewa Iblis, kecakapan pertempurannya bahkan bisa mencapai peringkat kelima dari tingkat ke-9, dan kemampuan pendukungnya akan menjadi sangat kuat. Namun, dia baru saja dibunuh secara instan seperti itu. Bukankah mereka mengatakan bahwa, kuil pejuang tidak memiliki alat ilahi? Namun, cahaya 7 warna sebelumnya, itu sudah jelas hanya bisa dipancarkan oleh alat ilahi. Apakah itu busur alat ilahi? Tanpa diragukan lagi, alat ilahi yang paling menakutkan di medan perang adalah tongkat sihir yang dapat memperkuat sihir. Tetapi dalam hal menimbulkan ancaman terbesar bagi seseorang, tidak ada yang mengalahkan busur itu. Setelah busur alat ilahi muncul, itu akan menjadi ancaman besar bagi Dewa Iblis manapun. Bahkan Dewa Kematian Saminaga yang berada di peringkat keempat, itu tidak akan menjadi pengecualian untuk ini. Benteng Timur Laut menjadi jauh lebih sulit untuk direbut daripada yang dia bayangkan, ekspresi Saminaga mau tidak mau menjadi sangat bengkok. Wawawawang. Busur besar itu terkulai, sementara tangan kiri Ye Sanmi yang memegang busur tetap diam. Namun, cahaya di matanya telah redup, itu sudah jelas, tidak mudah baginya untuk menembakkan panah yang bisa langsung membunuh Dewa Iblis. Namun, panah itu meningkatkan moral benteng Tenggara dengan jumlah yang luar biasa. Tentara musuh telah tiba. Sebagai klan kuat yang merupakan perpaduan antara sihir dan biologi, Blazing Lion segera meluncurkan bola api ke arah dinding. Pada saat yang sama, mereka menggunakan tubuh mereka yang besar namun tangguh, untuk melindungi serigala iblis dan iblis panter. Penyihir bumi menggunakan mantra batu jatuh untuk membombardir lingkungan di depan tembok. Elemental Stone secara otomatis akan menghilang setelah mendarat di tanah. Mereka tidak akan menjadi batu yang bisa digunakan iblis untuk memanjat. Upaya gabungan dari 500 penyihir bumi itu, untuk sementara dapat menghentikan gerak maju musuh di bawahnya. Namun, serigala iblis sangat ulet dan kuat dalam pertempuran, sedangkan iblis panter juga sangat cepat. Akibatnya, kerusakan yang ditimbulkan mantra batu jatuh sangatlah terbatas. Itu hanya bisa mencegah mereka menyerang tembok.
Setelah panah Ye Sanmi, Qiyu Yonghao benar-benar memulihkan ketenangannya, dan memberikan perintah satu demi satu. Tepi tembok ditutupi oleh prajurit perisai, sementara pasukan kesatria telah berkumpul di kota, dan siap untuk menyerang kapan saja. Kesatria hanya akan paling efektif jika berada di tempat terbuka. Misi para penyihir api adalah, untuk menangani kekuatan udara dari para iblis. The Dual Head Demon Eagle dan Bearded Demon telah tiba pada waktu yang bersamaan. Bearded Demon menggunakan serangan fisiknya, sedangkan Dual Head Demon Eagle dapat menggunakan sihir kegelapan dan api, serta serangan fisik sampai batas tertentu. Mereka merupakan ancaman yang sangat besar bagi benteng Tenggara. Namun, pengaruh panah Ye Sanmi terlalu besar, jadi, iblis terbang ini sudah jelas akan melambat secara drastis. Bahkan Dewa Iblis Kutukan Stolas dan Dewa Iblis Phoenix Kegelapan Phoenix, itu tidak bisa mendekati dinding. Bahkan setelah menggunakan transformasi Dewa Iblisnya, mereka tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka dapat menghindari serangan mengerikan dari busur ilahi itu. Meskipun Ye Sanmi hanya membunuh satu Dewa Iblis, itu sudah dapat dikatakan bahwa, dia sendiri telah sepenuhnya meminimalkan efek dari 3 Dewa Iblis di medan perang. Saminaga sudah berdiri, dan kemudian dia memerintahkan. Bifrost, Hagenti, bantu Stolas dan Phoenix, ucap Saminaga. Siap, 2 sosok kekar melesat dari sisi Saminaga dengan secepat kilat, dan menyerbu ke medan perang. Salah satu sosok itu berwarna hitam besi, sedangkan yang lainnya berwarna kuning kecoklatan. Peringkat 46, Monster Demon God Bifrost berdiri setinggi 10 meter. Dia tampak seperti babon yang membesar. Kehebatan pertempuran jarak dekatnya cukup luar biasa, tetapi dia tidak tahu tentang sihir apapun. Dengan tubuhnya yang tangguh, pertahanannya menjadi sangat mengejutkan. Peringkat 48, Ox Demon God of Terror Hagenti adalah lembu yang besar. Dia adalah salah satu dari sedikit dewa iblis yang paling ahli dalam pertahanan. Tujuan Saminaga mengirim mereka sangatlah sederhana. Dia ingin mereka melindungi Dewa Iblis Kutukan dan Dewa Iblis Phoenix Kegelapan yang memiliki pertahanan yang lebih lemah, sehingga sihir mereka dapat dilepaskan ke potensi penuh mereka, dan itu akan memungkinkan mereka mengubah situasi yang tidak menguntungkan ini. Akan jauh lebih mudah bagi Monster Demon God dan Ox Demon God untuk menangani panah ilahi. Tepat ketika Saminaga mengirim 2 Dewa Iblis sebagai bala bantuan, pertempuran untuk benteng telah sepenuhnya terungkap. Tanpa apa-apa lagi untuk menindaklanjuti mantra penyihir bumi, Serigala Iblis dan Iblis Panter memulai serangan skala penuh mereka di dinding. Mereka berdua adalah kekuatan utama di antara para iblis, karena kekuatan mereka relatif lebih kuat. Blazing Lion agak sedikit kurang mahir dalam memanjat, tetapi begitu mereka berhasil mencapai tembok, mereka akan menimbulkan ancaman besar bagi para pejuang di sana. Para prajurit perisai berdiri di paling depan dengan gagah berani, dan bertabrakan dengan Serigala Iblis dan Iblis Panter. Meskipun kuil pejuang adalah yang terlemah dari 6 kuil, dan itu juga yang menjadi paling banyak jumlahnya. Dengan prajurit perisai di depan dan para pengamuk di belakang, mereka terlibat dalam pertempuran sampai mati melawan Serigala Iblis dan Iblis Panter. Semua petinggi kuil pejuang muncul di medan perang. Tidak peduli seberapa kuat Serigala Iblis dan Iblis Panter itu, mereka masih memucat jika dibandingkan dengan pejuang dari tingkat ke-6 dan yang lebih tinggi lagi. Pedang emas besar menyapu bagian atas dinding. Di dinding yang membentang beberapa ratus meter, semua Serigala Iblis, Iblis Panter, dan beberapa singa yang berkobar yang baru saja muncul, mereka semua dibelah menjadi 2. Ini adalah serangan Qiyu Yonghao. Para prajurit di atas anak tangga ke-8 semuanya berdiri di benteng, itu untuk mencegah Serigala Iblis dan Iblis Panter melewati mereka. Namun, serangan dari para iblis di udara juga tiba. Keajaiban dari Demon Elang berkepala ganda dan tombak petir dari Bearded Demon, itu terus-menerus menghujani benteng Tenggara. Pasukan Temple Union mulai menderita kerugian. Untungnya, taktik pertempuran Qiyu Yonghao untuk memasangkan pasukan sangatlah berhasil. Para penyihir dilindungi dengan sangat baik, tetapi iblis udara melawan balik dengan cukup kuat juga. Yang mengejutkan Saminaga adalah, karena alasan tertentu, senjata pertahanan yang biasanya memiliki kekuatan terbesar seperti meriam ajaib, itu tidak digunakan sama sekali. Mereka tampaknya telah menghilang sepenuhnya, yang memungkinkan pasukan iblis udara untuk bertarung lebih keras lagi. Menyembur. Seorang prajurit dengan anehnya ambruk begitu saja di tanah dengan tenggorokannya yang tergorok, dan segera sebuah lubang muncul di dinding.
Namun, itu dengan cepat disumbat oleh seorang berserker menggunakan tubuhnya. Para penyihir, gunakan teknik kepanduan, sepertinya ada Dark Demon, ucap Qiu Yonghao. Teknik kepanduan menyala di tembok kota, dan seperti yang diharapkan, sejumlah besar Dark Demon muncul di medan perang di antara serigala iblis dan iblis panter. Bahkan ketika mereka diterangi oleh teknik pengintaian, Dark Demon yang tak terlihat itu seperti gumpalan asap transparan, sehingga sangat sulit untuk menemukannya. Akibatnya, kerugian di tembok segera meningkat. Di udara, monster Demon God dan Ox Demon God akhirnya tiba. Di bawah perlindungan mereka, Phoenix dan Stolas akhirnya bisa mendekati tembok benteng. Mereka berdua mempersiapkan sihir mereka juga. Setelah mencapai titik ini, iblis akhirnya mendapatkan keunggulan melalui kekuatan pasukan darat dan udara mereka. Sebuah bola cahaya hijau redup tiba-tiba saja menjadi pusat perhatian. Saat jatuh dari langit, sebuah terowongan bengkok muncul. Mata Stolas terlihat sangat kejam. Mati kau, dasar manusia sialan, kamu sebenarnya telah membunuh Gap, aku ingin melihatnya, bagaimana kamu menangani rawa korosiku sekarang ini, ucap Stolas. Namanya sangat sederhana, tapi itu benar-benar mantra terlarang yang penuh dengan kekuatan kutukan. Itu tidak menargetkan orang, tetapi tembok. Namun, pada saat ini, sesosok merah api tiba-tiba melompat dari dinding. Sepasang sayap api besar terbentang, dan mendorong tubuhnya ke arah cahaya hijau dalam sekejap. Senjata di tangannya adalah sebuah tombak. Tombaknya menusuk ke depan, dan kristal merah transparan tiba-tiba muncul di ujung tombak. Kristal merah itu baru saja menusuk, bola cahaya hijau dan cahaya merah berhenti di udara, itu seolah-olah hendak meledak. Namun, kristal merah itu meledak lebih dulu. Api yang bercampur merah dan hijau segera naik, dan langit berubah menjadi kumpulan api yang sangat besar. Setelah itu, sosok merah api yang terbang ke udara menusukkan tombaknya ke langit yang jauh. Saat tombak sosok merah itu ditusukkan ke langit, api merah dan hijau segera berubah menjadi tiang api besar, dan langsung mendekati barisan elang iblis berkepala ganda di kejauhan. Lebih dari 100 Dual-Head Demon Eagle menghasilkan jeritan sengsara. Sudah terlambat bagi para dewa iblis untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah seorang pejuang yang telah sepenuhnya mengenakan baju besi merah api. Tombak di tangannya berwarna merah api, dan juga ada api yang berkobar. Sosoknya menjadi agak ilusi karena panas di sekitarnya, dan itulah yang mengaburkan penampilannya. Pejuang yang sangat kuat, 4 dewa iblis di udara menjadi terkejut. Meski mereka tidak takut dengan lawan seperti ini, kultivasi pejuang itu masihlah mengejutkan mereka. Serangan kristal itu jelas-jelas merupakan teknik domain. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin mantra terlarang yang telah diisi oleh dewa kutukan iblis selama ini, itu dapat dibatalkan dengan begitu mudahnya. Ox Demon God Hagenti meraung dengan keras, saat sosoknya yang luar biasa segera membengkak hingga setinggi 100 meter. Senjatanya adalah tongkat besar yang juga melebar dengan tubuhnya. Dia telah sepenuhnya melindungi Demon God of Curse Stolas di belakangnya. Dengan sapuan tongkat besarnya itu langsung menembak ke arah pejuang merah api. Pejuang itu mendengus dingin, dan kemudian menusukkan tombaknya ke depan. Saat tubuhnya membengkak dengan segera, tombak itu langsung melesat ke langit dengan lingkaran api itu dengan cepat berputar di udara, dan dengan sekejap mata, dia kembali ke dinding benteng. Dia sebenarnya menghindari sapuan Hagenti. Lingkaran api itu meledak di udara, dan kemudian melesat ke segala arah sebagai bila api. Itu merupakan pukulan berat bagi Dual-Head Demon Eagle sekali lagi, dan mampu merenggut lebih dari 100 nyawa iblis terbang itu. Dewa Iblis Lembu menjadi sangat marah. Menggunakan ketangguhan tubuhnya, dia mengabaikan sihir dari dinding. Sosok lembunya yang besar itu perlahan-lahan muncul di belakangnya. Sapi itu berwarna kuning kecoklatan, dengan hanya sepasang mata putih. Aura yang menakutkan segera muncul, dan otot-otot Hagenti mulai membengkak juga. Ditutupi dengan pembuluh darah yang tebal, tubuhnya yang luar biasa tampak lebih menakutkan. Tongkat besar di tangannya tampak menjadi tiang cahaya, dan bersinar terang dengan cahaya kuning kecoklatan. Transformasi Dewa Iblis. Sebagai salah satu Dewa Iblis yang paling cocok untuk menyerang struktur pertahanan, dia mengeluarkan kekuatan terbesarnya saat dia jatuh ke arah benteng tenggara. Tongkat besar di tangannya dengan panjang lebih dari 150 meter dan lebar 10 meter, itu langsung menggeprek dinding pertahanan.
Jika serangannya berhasil, dia mungkin akan merobek celah besar di dinding itu, serta merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itulah sosok kuning tiba-tiba muncul di langit. Sosok kuning itu sangat aneh. Dia bertelanjang dada, sementara kulitnya berwarna abu-abu. Dia bersinar dengan cahaya kuning terang. Otot-ototnya yang kokoh menunjukkan kekuatan dan keindahan, dan dia juga memegang tongkat. Kepala botaknya memantulkan cahaya kuning yang dipancarkannya, sementara api kuning menyala di matanya. Menghadapi serangan mengerikan Hagenti, dia menggunakan tongkatnya sendiri untuk menerima serangan itu tanpa ragu sama sekali. Harus disebutkan bahwa, Hagenti dan ukuran serta auranya, itu memiliki level yang sangat berbeda. Dan tiba-tiba saja, tampaknya ada guntur di atas benteng tenggara. Suara yang memekakkan telinga membuat para prajurit dari kedua belah pihak segera tersentak. Pertempuran itu bahkan terhenti sesaat. Pemandangan yang mengejutkan semua orang segera muncul. Hagenti sebenarnya terlempar ribuan meter jauhnya. Sementara prajurit botak itu dikirim terbang juga, dan dia dapat menstabilkan dirinya di udara dengan sangat cepat. Dicocokkan secara merata. Oh surga, ada juga seorang pejuang manusia yang benar-benar setara dengan Ox Demon God Hagenti dalam hal kekuatan. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Lagi pula, Hagenti telah mengalami transformasi dewa iblisnya, dan berada dalam kondisi terkuatnya. Meskipun dia tidak terlalu terampil dalam pertempuran, kekuatan fisiknya cukup untuk menempatkannya di antara 10 dewa iblis teratas, ucap penonton. Hehehe, itu sangat memuaskan, ucap prajurit botak itu sambil terkekeh, sebelum ia menembak secepat kilat. Dia memasuki area pertempuran, dan langsung menyerang Hagenti. Sosok merah api dari sebelumnya itu muncul di medan perang sekali lagi, dan langsung menyerang Stolas. Tanpa diragukan lagi, kedua pejuang ini sama-sama dewa perang, dan mereka benar-benar bisa menandingi dewa iblis kutukan dan dewa iblis sapi dalam pertempuran 1 lawan 1. Mereka bahkan memiliki sedikit keunggulan dalam hal elemen. Ini memaksa Saminaga yang memerintahkan pertempuran dari jauh, untuk menganggap mereka menjadi ancaman yang serius. Benteng Tenggara sebenarnya memiliki pusat kekuatan besar seperti ini. Ucap Samigina yang agak terkejut, itu sama halnya seperti bagaimana Temple Union memahami iblis, iblis juga telah menyelidiki pusat kekuatan Nesar dari Temple Union secara menyeluruh. Saminaga tahu persis berapa banyak pusat kekuatan besar tingkat ke-9 yang dimiliki kuil pejuang, tetapi sepertinya tidak pernah ada pejuang api dan bumi yang sekuat itu. Dia sudah jelas bisa mengatakan dengan kultivasinya bahwa, alasan mengapa pejuang botak bisa menandingi Hagenti dalam kekuatan fisik adalah, karena dia adalah pusat kekuatan besar yang menggunakan domain, dan domainnya itu seharusnya telah meningkatkan kekuatannya. Inilah sebabnya mengapa dia bisa menyamai Hagenti secara merata. Hagenti berada di peringkat 48, dan tidak memiliki domainnya sendiri. Dengan kultivasinya di peringkat kedua dari tingkat ke-9 yang dikombinasikan dengan transformasi dewa iblisnya, dia gagal mendapatkan keunggulan atas lawannya. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya setelah transformasi dewa iblis berakhir, maka dia mungkin akan kalah. Kecakapan pertempuran pejuang api bahkan jauh lebih besar. Tidak hanya dia memiliki domainnya sendiri, dia juga memiliki teknik domain. Api tidak seefektif ketika melawan kutukan seperti cahaya, tetapi api yang setara dengan teknik domain adalah cerita lain. Dalam keadaan seperti itu, Stolas harus menghindari lawannya untuk mendekatinya, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan pejuang api ini. Untungnya, tidak ada yang terjadi pada sisi monster Demon God Bifrost dan Dark Phoenix Demon God Phoenix. Banjir api gelap telah turun ke dinding. Kemampuan para priest diperlihatkan pada saat itu. Cahaya keemasan muncul di atas dinding, dan menghalangi efek api gelap itu. Yesanmi telah mengangkat busur dewanya sekali lagi dari atas dinding, saat dia menatap Phoenix yang saat ini sedang merapalkan sihir. Kematian instan Gap telah meninggalkan tekanan psikologis yang besar pada Phoenix, sehingga dia menghentikan mantranya dan bersembunyi di belakang Bifrost dalam sekejap. Setelah berlindung, barulah kemudian dia merasa nyaman. Bifrost juga tidak berani menyerang kota, karena misi utamanya adalah melindungi Phoenix. Di antara para dewa iblis, peringkat mereka menentukan status mereka. Meskipun Phoenix yang menempati peringkat 37 tidak memiliki domain, statusnya jauh lebih tinggi daripada Bifrost yang hanya menempati peringkat 46.
Dimungkinkan untuk mengatakan bahwa, Ye Sanmi sendiri telah berhasil membunuh Dewa Iblis dan menjebak dua Dewa Iblis lainnya, kemudian memaksa kecakapan pertempuran Phoenix menurun dan mencegah Bifrost menyerang kota dengan begitu mudah. Sampai sekarang, sebagian besar pahlawan abadi yang ditempatkan di Benteng Tenggara, itu belum ambil bagian dalam pertempuran. Mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Kepala kuil Qiyu, haruskah kita menggunakan apa yang telah kita siapkan? Seorang lelaki tua bertanya dengan serius kepada Qiyu Yonghao, tepat setelah Qiyu Yonghao membersihkan kawanan besar musuh dengan domainnya. Orang tua itu juga seorang pahlawan abadi, dan masih ada dua orang lagi di sisinya. Meskipun mereka disembunyikan oleh jubah yang mereka kenakan, getaran elemen di sekitar mereka sangat tebal. Tidak, jangan dulu. Klan Fin belum bergerak, jawab Qiyu Yonghao dengan tegas. Sekarang dia sudah benar-benar tenang. Setelah menyaksikan kekuatan para pahlawan abadi ini, kepercayaan diri Qiyu Yonghao meningkat secara signifikan. Dengan pahlawan abadi di sini, akankah Saminaga memiliki peluang untuk berhasil? Saat dia mengatakan itu, Qiyu Yonghao bangkit dan memasuki pertempuran. Sebagai kepala kuil sebelumnya dari kuil pejuang, dan orang yang telah memahami rahasia niat pedang dan domain niat pedang, Qiyu Yonghao menjadi sangat mematikan di medan perang. Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, Qiyu Yonghao memimpin sekelompok pejuang yang telah melampaui tingkat ke-6 untuk naik ke udara, dan berdiri melawan Bearded Demon serta Dual Head Demon Eagle. Pertempuran memasuki jalan buntu. Saat para priest menangkis sihir, korban manusia perlahan-lahan mulai meningkat. Saminaga melirik situasi medan perang dengan dingin. Untuk beberapa alasan, dia merasa telah melewatkan sesuatu sepanjang waktu. Sejak pertempuran dimulai, dia telah mengirim 150 pasukan. Meskipun tidak satu pun dari mereka membentuk pasukan paling kuat di bawah kendalinya, itu masih hampir sepertiga dari pasukannya. Jika dilihat dari bagaimana situasinya saat ini, itu tampaknya telah menguntungkan mereka. Pertarungan telah menemui jalan buntu, jadi, dia percaya bahwa selama lebih banyak orang memasuki pertempuran, timbangan kemenangan pasti akan miring ke satu sisi. Namun, dia tidak terburu-buru sama sekali. Dia tidak terlalu protektif terhadap pasukan elit di bawah komandonya. Dia hanya peduli dengan klannya sendiri. Apakah korban dari klan lain ada hubungannya dengan dia? Semakin banyak mereka mati sekarang, semakin banyak yang bisa diperoleh klannya ketika harus menjarah manusia. Selain pasukan iblis yang berjumlah 100.000 pasukan, sebagian besar prajurit lain yang belum dikirim ke medan perang, itu berasal dari klan dengan dewa iblis. Meskipun Saminaga adalah orang yang bertanggung jawab di sini, dia masih perlu mencari dewa iblis lainnya, atau tidak satu pun dari mereka akan terlihat baik karena mereka memutuskan untuk mengadu kepada Kaisar Dewa Iblis. Perang di sisi Benteng Tenggara sudah dimulai, kata Long Tianying kepada Long Haoshen. Keduanya berada di ruang pertemuan kecil. Selain mereka, Bright Glimmer of Hope juga hadir. Long Haoshen mengangguk, informasi dari Yue Ye sangat akurat. Bagi kami, ini adalah pertempuran yang kami yakini. Saminaga sudah jatuh ke dalam perangkap kami. Bagaimana dengan sisi lain? Balas Long Haoshen. Long Tianying berkata, pihak lain sudah menemukan jejak musuh. Mungkin dalam waktu 1 atau 2 hari, Dewa Iblis Neraka Marbas dan Dewa Iblis Beruang Valefor akan tiba di lintasan Gunung Myriad Beast dengan pasukan mereka. Kombinasi Dewa Iblis Neraka dan Dewa Iblis Beruang ini cukup merepotkan. Namun, di saat Chen Hongyu si bajingan tua yang pelitnya hampir sepanjang waktu itu, dia memang memiliki banyak hal baik yang disembunyikan. Mungkin akan sulit bagi Marbas atau Valefor untuk mengalahkannya, jawab Long Tianying. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.